saya pikir orang tua sekarang lebih concern juga tentang hal itu, dan mereka juga mensyukuri nggak cuman tentang grade A, B, C, D, tapi betul. mereka memikirkan juga bahwa karakter itu penting gitu. Dan saya pikir juga saya pengen ngajakin orang tua juga supaya ayo yuk kita sama-sama belajar. Jadi kalau saya lihat itu masa golden age itu memang kalau zaman dulu tuh nggak begitu dilihat. Tetapi betul. ketika kita sadari ternyata banyak sekali teori-teori, terutama teori dari Piaget, dari Bandura gitu, itu banyak banget yang memang ibaratnya bahwa itu tuh Menekankan usia, masa-masa golden age penting ya. banget gitu, karena banyak hal yang mereka dapat serap. Penaburs, jumpa kembali dalam podcast inspiratif di channel BPK Penabur Bandung. Kali ini kita berkunjung ke satu TK gitu ya. Ini ada permainan anak TK ini. Kita ketemu dengan kepala sekolah dari TK Guntur. Di sini ada Miss Anita ya. Say hi Miss kalau ke sana. Halo, Mami. Ya, jadi penaburs ada beberapa yang menonton dari yang usia ini ya. Yang ibu-ibu terutama juga ada juga yang nonton pasti para mami. Nah, Miss Anita sekarang jadi kepala sekolah ya di TKK Penabur Guntur ya? Iya, betul. Sudah berapa lama jadi kepala sekolah, Miss? Tahun ini tahun kedua. Tahun kedua. Nah, sebelumnya jadi guru BK, bimbingan konseling. Nah, itu spesialisnya. Kalau di SMP sama SD kan biasanya kita dengar BK tuh langsung berurusan dengan siswa gitu ya. Kalau di TK bedanya apa, Miss? Kalau di TK berurusan sama siswa juga, tapi kita juga berurusan sama orang tua. Ya. Jadi kalau anak-anak kecil kan kadang dia nggak bahasa tuh belum banyak ya, kalimat juga belum banyak. Jadi mereka kalau ditanya kenapa nangis, dia nggak akan bisa jawab, nggak akan bisa cerita gitu ya. Tapi kalau yang mungkin udah TKB udah bisa cerita kenapa dia nangis. Nah, tapi kita tetap usahakan supaya mereka juga menceritakan gimana caranya kamu tuh tadi kena apa gitu kan. Kalau ke anak-anak TK biasanya gitu. Tapi abis itu biasanya saya cerita nanya lagi ke orang tuanya. Jadi kita cross check ke wali kelasnya, ke anaknya, dan juga ke orang tuanya. Jadi mungkin dari rumah ada sesuatu mungkin ya, jadi hal itu juga bisa terjadi saat di kelas itu. Atau misalkan memang ditegur sama gurunya tapi dia sendiri gak tahu salahnya apa gitu. Jadi komunikasi sama anak, komunikasi sama orang tua juga, sama wali kelas juga gitu. Karena terkadang mungkin ada beberapa hal yang misalkan guru juga bingung gimana cara nyampeinnya ke anak gitu. Maksudnya kan gak nyampe-nyampe karena mungkin general gitu menyampaikannya gitu. Ada yang mungkin sudah memakai cara yang sama tetapi nggak ampuh nih misalnya. Jadi biasanya diajak ngobrol lagi nih si wali kelasnya. Pertama sih biasanya anak dulu dilihat dulu, observasi dulu, dilihat sampai di mana sih mereka bisa nangkepnya gitu ya. Kalau misalkan memang dia kendalanya ada terlambat bahasa, nah masalah terlambat bahasa itu kita memang harus sederhana banget. Jadi memang tanya dulu ke orang tuanya, biasanya cara komunikasi orang tua di rumah seperti apa, karena terkadang walaupun kita guru, kita nggak semuanya tahu gitu ya Pak. Terkadang orang tua juga tahu anaknya sehari-hari seperti apa, tetapi mungkin ada yang cara yang bisa dipakai di rumah, di sekolah jadi bisa gitu. Ada yang cara di sekolah bisa dipakai di rumah. Jadi sama-sama BK itu, kalau menurut saya guru BK TK SD itu kayak penghubung. Ya, jembatannya ya. Jembatan antara orang tua ke anak ke guru ke orang tua gitu. Jadi kita supaya membahasakan gimana caranya supaya anak itu bisa berkembang maksimal. Gitu sih. Saya tanya pelan langsung banyak penjelasannya ini, jadi kelihatan ya psikolognya ya, kelihatan nih psikolog ini, kelihatan nih memang demen banget di BK ya. Tapi kan sekarang harus jadi kepala sekolah. Ada perbedaan cukup ini nggak sih? Kalau di kepala sekolah kan lebih banyak administrasi juga ya. Kalau betul. Kalau di sekolah lebih ke manajemen, manajerial sekolah secara keseluruhan, dari karyawan, dari tata usaha, guru gitu, orang tua, anak-anak juga. Jadi hampir semua sampai ke bangunan pun jadi tahu gitu. Semua hal jadi di ini ya. Iya gitu. betul. Tapi ya ada hal yang mungkin jadi pengen balik lagi ada gitu ya, karena mungkin passion pertama kali
ngajar itu ya. langsung jadi guru BK. Nah, tapi ketika jadi kepala sekolah mungkin jadi berkatnya berbeda gitu ya. Berkatnya ke karyawan juga jadi berkat, ke guru juga jadi berkat gitu, ke orang tua juga jadi berkat, tapi dengan cara yang berbeda. Ya. Dulu mungkin bisa langsung komunikasi sama orang tua. Sekarang nggak langsung plak gitu ya, langsung mungkin lewat bikin program-program Ya, gitu betul. ya. Mungkin ngesemangatin guru-guru supaya ayo lebih kreatif, ayo lebih, yuk kita bikin inovasi lagi supaya bisa jadi berkat, inspirasi juga buat anak-anak supaya mereka bisa lebih happy gitu ya. Apalagi terutama pas pandemi gini ya, harus semakin banyak penyesuaian ya, harus banyak penyesuaian dengan sosial media yang mungkin lebih kreatif gitu. Jadi itu yang menjadi berkatnya dengan cara yang lain gitu. Tapi ini aura BK-nya masih ke bawah ya. Jadi pengen menghubungkan, pengen nanya satu, nanya ini seperti itu. Nah, kalau Miss Anita sendiri ngelihat sekarang kan sebenarnya kalau boleh dibilang ini juga jadi dulu zaman kita mungkin TK nggak terlalu ini ya, maksudnya dianggap sebagai hal yang esensial banget. Tapi kan sekarang tuh jadi suatu pilihan. Nah, kalau menurut Miss Anita sebenarnya apa sih yang paling penting di pendidikan TK yang ditekankan, itu yang akhirnya mempersiapkan ke jenjang berikutnya? Kalau menurut Miss Anita seperti apa? Kalau ini mah kadang karena mungkin saya latar belakang psikologi ya. Iya, betul. Jadi psikologi perkembangan nih ceritanya. Jadi kalau saya lihat itu masa golden age itu memang kalau zaman dulu tuh nggak begitu dilihat. Ya, tetapi ketika kita sadari ternyata banyak sekali teori-teori, terutama teori dari Piaget, dari Bandura gitu, itu banyak banget yang memang ibaratnya bahwa itu masa-masa penting banget gitu, karena banyak hal yang mereka dapat serap. Jadi kayak misalkan anak TK itu kenapa sih anak saya bahasa Inggrisnya lebih cepat gitu kan, kebanyakan anak-anak sekarang orang tuanya bilang anak saya mah jagonya Inggris karena nonton YouTube gitu ya. Karena memang mungkin mereka terbiasa. Exposure-nya di sana ya dapatnya. Iya, betul. Dan saya juga yakin gitu kalau anak TK itu di masa itu mereka cepat banget menyerap. Jadi ketika mereka sudah menguasai satu bahasa, mereka juga bisa menguasai bahasa-bahasa lain. Asalkan dengan catatan memang bahasa ibunya sudah kuat gitu ya. Jadi masa TK itu penting, seperti satu hal bahasa aja itu ternyata banyak banget. Iya. Itu golden age berarti di usia usia dari 0 sampai 5, 0 sampai 6 gitu. Itu masa-masa penting dan mereka banyak menyerap ya di banyak situ menyerap banget dan mereka juga banyak belajar situasi. Itu tuh penting yang kadang orang tua juga nggak sadari. Maksudnya apa sih belajar situasi gitu ya, anak ketika dia bertemu di satu kondisi yang tempatnya sepi, apa sih yang mereka harus lakuin. Ketika mereka berada di satu kondisi yang tempatnya ramai atau ketemu orang yang mungkin mereka nggak kenal, itu yang mungkin kadang orang tua nggak tahu gitu. Itu hal yang simple tapi ternyata respon anak tuh, setiap anak tuh berbeda. Nah, itu yang mereka pelajari sejak dini gitu. Kalau udah SD, SMP, SMA mereka sudah tahu karena mereka sudah terbiasa, sudah peka sama lingkungan. Kalau TK itu apalagi dari anak yang masa pandemi masuk ke dunia yang memang sekarang, real gitu, benar-benar banyak orang gitu. Mereka gimana sih cara menghadapinya? Mereka gimana sih cara menyesuaikan dirinya gitu ya. Hal itu baru hal kecil. Jadi banyak banget dari perkembangan mereka, karena kalau yang saya tahu itu memang anak itu bukan cuma hanya belajar 5 indera, tetapi mereka belajar tentang keseimbangan. Gimana mereka belajar untuk kontrol tubuh mereka, gitu ya. Jadi ketika mereka dewasa, mereka tahu kekuatan mereka saat menulis dari gitu ya. Jadi kalau SD kan biasanya belajar, anak tuh neken kalau kita dulu huruf besar banget. Iya kan, kadang ada yang besar karena belum tahu energi seberapa power tangannya ya. Belum tahu powernya segimana, belum tahu harus sebesar apa, walaupun ada garis gitu. Betul. Nah, itu yang kita ajarin ketika di TK. Mereka dapat mengontrol gimana sih tenaga saya harus dilakuin, seberapa besar sih harus yang dikeluarin gitu ya. Itu yang di TK tuh mereka banyak belajar di masa golden age ini. Dan itu mungkin banyak yang nggak disadari ya, maksudnya hal-hal yang sebenarnya nggak terlihat langsung ya. Iya, betul, nggak kelihatan kan sebenarnya gitu. Dan orang tua tuh kadang baru, oh iya ternyata ketika anak di
TK itu belajar nggak cuma main aja gitu kan, kelihatannya kalau dari luar tuh kasat banget. Having fun gurunya Having fun gini-gini gitu. gitu ya. Memang gitu, memang arah itu mereka bermain Iya, sambil betul. belajar. Karena memang kita nggak menekankan mereka belajar Harus fokus dapat nilai harus begitu, segini gitu enggak, ya. tidak gitu. Karena memang saat mereka itu memang lagi di fase mereka pengenalan, beradaptasi, penyesuaian, perasaan malu atau mereka percaya diri gitu ya, itu di masa-masa 2 tahun gitu ya. Jadi di masa-masa itulah kita juga ngembangin mereka tetap happy tapi mereka belajar something gitu. Dan perubahannya baru terasa nanti ya setelah dia Betul, agak besar betul. gitu. Karena kan itu pelan-pelan ya ngasih keseimbangan power, keseimbangan tubuh, Iya, terus iya. cara dia menghadapi situasi itu kan sesuatu yang ini. Jadi gitu. kayak ibaratnya mereka anak-anak belajar kadang di papan titian ya. Papan titian itu di satu papan ya. Ya, betul. Itu tuh kalau kita lihat cuma jalan aja gitu ya. Betul. Tapi mereka belajar mengontrol badan mereka Keseimbangan, gitu ya. Mereka belajar peka sama sebelahnya, oh bolong nih, kiri kanan saya nih. Kalau saya ngelangkah satu ke sebelah pasti jatuh gitu. Mereka belajar situasi. Jadi dari hal kecil itu ternyata banyak belajar, dan itu tuh yang akan mereka kembangin ketika mereka SD. Mereka lari nggak akan sembarangan lari kemana aja gitu. Mereka juga akan lebih berhati-hati ketika mereka berjalan gitu ya. Itu yang mungkin nggak disadari gitu ya. Kalau misalnya gitu juga interaksi dengan teman juga ya, kalau menyentuh teman seperti apa. Kalau ini kan kadang-kadang Iya. dikira bercanda tapi ternyata powernya kuat banget tuh gitu. Itu kan kadang-kadang masih Kadang gitu ya, cuman nyolek, nyentuh nyolek, doang gitu kan. Padahal setiap anak kan beda Iya. caranya gitu ya, dan itu mungkin secara sosial emosinya juga pengaruh Betul, gitu ya. betul. Ketika mereka didorong gitu ya, maksudnya mah nggak dorong gitu, ke sosial emosi mereka terasa, ke motorik mereka juga berbeda gitu. Jadi banyak hal yang dipelajari dan kita lebih menekankan supaya mereka tuh tahu harus segimananya, dan orang tua juga tahu hal Yeah. simpel itu tuh ternyata pengaruhnya besar loh. Hal simpel itu tuh kalau dibiasakan lama-lama bisa berkembang menjadi arah yang baik, supaya anak-anak tahu arahnya lebih kemana gitu. menarik sekali nih Miss, saya baru dapat inspirasi untuk yang seperti itu. Ya, saya jadi ingat dulu kenapa dulu pas zaman dulu juga kan ini ya, kita diajar banget tuh maksa nulis gitu ya pas ini. Padahal sebenarnya ternyata ada niat lain ya Iya, untuk betul, seperti betul. itu. Betul. Itu untuk yang membantu itu. Dan mungkin juga situasi-situasi yang tadi Miss pernah ceritakan soal ketemu orang asing seperti apa gitu. Bagian tubuh mana dari kita yang boleh disentuh, yang tidak boleh disentuh. Ya, Itu kan itu diajarinya mungkin kalau cuman verbal kan ya mungkin pernah ya. Betul, Tapi kan betul. lewat pengalaman, lewat kasih tahu juga ya. Betul, jadi kalau dulu saya biasanya kalau dari Kemendikbud sendiri kan ada lagu yang sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh ya, itu hal simpel, dan mereka mendapat gambaran secara keseluruhan. Karena kalau anak TK kan mereka masih abstrak ya, nggak bisa kita cuman ngomong secara verbal doang. Mungkin ada beberapa yang bisa, tetapi ada juga yang nggak bisa dengan cara itu. Jadi ketika mereka dikasih gambaran besar, ceritanya dari awal sampai akhir, mereka baru bisa nangkep. Nah gitu. Jadi kayak anak saya baru 2 tahun. Dia bukan tipe anak yang harus duduk berdua bertatapan gitu ya, ngobrol gitu ya. Kalau dikasih tahu harus tatap mata gitu. Tatap mata saya kan memang di usia dini kebanyakan memang harus seperti itu supaya anak juga paham itu tuh penting gitu ya. Tapi anak saya nggak bisa dengan cara itu. Dia harus caranya mendapat gambaran besar secara gambar. Jadi kalau bacain buku dongeng, buku cerita, ada gambar-gambar, dia masuk. Jadi memang itulah anak TK tuh unik-unik, jadi nggak bisa dengan cara yang sama gitu. Jadi memang ada pendekatan lebih personal untuk tiap anak gitu kan. Betul. Terus juga ada tidak ngomongnya secara langsung ya, tapi memang lewat beberapa instrumen-instrumen lain ya seperti itu. Boneka kayak gitu-gitu. Kita nggak bilang kita menjaga keseimbangan gitu, tapi kita langsung ajak main atau ini Ya, atau itu. tapi biasanya kita kasih tahu manfaatnya ke orang tua. Betul. Jadi mereka sama nih persepsinya sama, gitu. Di karena itu sekolah mungkin sama hal-hal dengan- yang suka miss ya, karena kita ngeliat kayaknya nggak terlalu penting ya. Betul. Seperti itu. Ini enaknya kalau kawan-kawannya sih kalau gini. Saya jadi dapat gambaran. Saya akhirnya ngeh bahwa ya ternyata pendidikan TK pentingnya di sana ya. Betul. Gitu. Mungkin tidak terlihat dari capaian nilai atau capaian yang sifatnya poin-poin gitu, tapi ternyata ada hal-hal yang justru lebih banyak
mempersiapkan dasar sebenarnya Betul untuk itu. betul, seperti dan itu. saya appreciate banget ketika kita kan di TK Guntur ada program duta karakter. Jadi Oke. duta karakter itu mereka memiliki karakter yang lebih, maksudnya yang menonjol gitu ya. Jadi ketika mereka anaknya berani, kayak bulan Agustus kemarin itu keberanian. Oke, Jadi setiap anak yang berani menyapa guru, karena anak-anak kan awal-awal baru ada yang mau berani, ada yang Baru tidak masuk gitu setelah ya. ini ya, setelah Iya, pandemi baru kan, sekarang ha, pandemi ha. kan. Dan kita kasih pin untuk anak yang berani. Oke. Gitu ya, dan ternyata itu di-appreciate sekali dengan orang tua gitu. Mereka sangat senang, oh anak saya terpilih gitu ya. Yang saya pikir orang tua sekarang lebih concern juga tentang Ya. hal itu, dan mereka juga mensyukuri nggak cuman tentang grade A, B, C, D, Iya, iya, tapi betul. mereka memikirkan juga bahwa karakter itu penting gitu. Dan saya pikir juga saya pengen ngajakin orang tua juga supaya ayo yuk kita sama-sama belajar bahwa karakter itu nggak cuman untuk sekedar dasar aja gitu, tetapi untuk kedepannya sendiri itu yang nggak bisa pernah nggak pernah bisa Nggak berhenti belajar ya. sepanjang masa Iya, gitu nggak ibaratnya. berhenti belajar Nggak karakter berhenti itu. gitu. Jadi Betul. ketika kita menanamkan mereka sejak dini itu lebih baik. Jadi mereka punya penanaman yang kuat gitu ya. Dan kayak anak SD kan sekarang kalau misalkan dia udah tahu oh mana yang boleh nggak boleh gitu. Kalau di TK kan diajar ini baik, ini tidak baik, ini buruk, ini bagus gitu ya. Mereka ketika SD mereka tahu, ketika SD kan kita nggak bisa kontrol 24 jam ya. Yeah. Maksudnya atau mereka ketika SMP, SMA mereka udah punya grup sendiri, udah punya kelompok sendiri. Tapi ketika mereka diajarkan sejak dini dari TK, ini baik, ini boleh, mereka udah punya pegangan, Ya, kayak fondasi gadas di gitu, hati ya. fondasi. Ketika mereka ketemu teman, walaupun nggak ada orang tuanya, mereka tahu, oh ini aku tuh nggak boleh bohong, walaupun nggak ada orang tua yang lihat gitu. Jadi mereka punya fondasi mana yang benar, mana yang tidak. Wah, itu jadi ini ya, jadi sesuatu yang memang benar akan terus dipakai ya. Iya sampai betul kesannya sampai gitu. gede pun pasti akan dipakai. Nah ini itu bicara kan sangat ini ya Miss ya, jadi sangat maksudnya konseptual dan juga sangat praktikal dilakukan gitu. Nah menerjemahkan itu jadi program-program TK itu ada kesulitan tersendiri nggak sebenarnya kalau Saya bersyukur sih guru-guru dan ini? saya bersyukur sih kalau soal program-programnya sendiri, saya bersyukur puji Tuhan kayak Tuhan kasih hikmat terus gitu untuk program baru, inovasi kira-kira gimana sih gitu ya supaya anak bisa dapat something gitu. Kayak kita di TK Guntur ada program Family Altar yang kayak saya pengen nguatin biar dari awal anak-anak diajarkan untuk belajar berdoa gitu ya, supaya mereka bisa berdoa sendiri. Nanti kemudian di rumah pun mereka punya pokok doa yang kita kasih setiap minggu supaya sekeluarga tuh kuat gitu. Maksudnya kita sekolah Kristen tapi memang mereka juga punya iman yang kuat gitu. Di keluarga mereka sendiri, anak mereka sendiri, mereka bisa berdoa gitu. Oh, jadi mereka bagi pokok doa pas lagi di sekolah? Iya, enggak. Saya bagi pokok doa itu setiap minggu. Jadi ketika mereka di rumah malam hari sebelum tidur diajak untuk berdoa doa sama-sama gitu. Jadi hal yang kayak gitu kan saya pikir itu penting. Itu penting dasar, nggak cuma sekadar karakter tapi kita ngingetin iman mereka, kerohanian mereka juga gitu. Dan kalau untuk kesulitannya kalau di sekolah sih mungkin awal-awal karena penyesuaian. Jadi semua penyesuaian, guru-guru juga belajar dengan hal baru, dengan inovasi itu nggak mudah. Nggak mudah, tapi saya pikir kalau tidak dimulai nggak akan bisa terus maju gitu. Saya pikir harus dimulai, walaupun memang sulit, kita belajar step by step gitu. Gak usah langsung berubah langsung semua, sedikit demi sedikit tapi pasti bisa. Karena kan tantangannya baru terus ya, ada hal-hal yang baru, ada hal ini lagi gitu kan. Ada banyak kasus, ada banyak cerita-cerita yang mungkin juga didengar sama anak-anak gitu. Jadi memang perlu direspon dengan yang tadi ya, program-program yang baru dan inovatif tadi gitu. Ada cerita unik yang selama Miss bikin program atau bikin ini atau pas lagi jadi BK juga gitu, yang mungkin jadi pelajaran juga buat kita, ada nggak Miss kalau ini? Pelajaran ya, kalau cerita unik sih mungkin saya berpikir nggak, ya unik sih enggak ya, cuma mungkin saya pikir lebih senangnya itu ketika orang tua bersyukur ketika anak saya berubah. Itu saya bersyukur banget. Itu saya bersyukur banget ketika dulu jadi BK ada anak yang dulu mungkin dia nggak bisa main trampolin.
Oke. Itu sederhana ya bagi Maksudnya, orang-orang mungkin sederhana ya. Nah, Tapi dia setiap kali ke tempat main itu dia tuh nggak berani. Nggak Dia akan berani, melewati oke. trampolin. Tetapi saya ajakin ketika di BK dulu saya ajakin ke ruang motorik, ayo bisa berdua doang. Terus akhirnya dia bisa. Dan itu dia ingat sampai dia udah SD sekarang. Oh, oke. Dan maminya selalu cerita, itu nggak ingat nggak Miss-nya siapa? Iya, Miss Anita cerita. yang dulu ngajarin belajar trampolin. Miss Anita trampolin jadi. Sederhana tapi Iya. saya bersyukur dengan hal itu dan saya bersyukur ketika saya melahirkan dulu saya mikir guru BK tuh nggak akan pernah dilihat, maksudnya cuma sekedar guru intra lah, maksudnya Iya, guru iya. intra kan hanya mengajar sesekali, nggak rutin gitu. Tetapi ketika ada orang tua datang pas lahiran itu saya terhanyut sekali, maksudnya Oke. ternyata ada beberapa banyak orang tua yang datang dan bahkan anaknya udah SD SMP. Nah itu tuh yang wah bagi saya itu bersyukur banget bisa jadi berkat sih, lebih ke sana. Dan ketika jadi kepala sekolah juga saya berharap dengan hal yang sama bisa jadi berkat juga. Mungkin nggak sempurna gitu, tapi saya cuma bisa berdoa aja supaya disempurnakan supaya gitu. Yang penting kan tadi Miss sudah sampai menyentuh hati tadi. Sederhana Iya. sih, jadi berani main trampolin Iya, ya gitu. iya. Tapi itu sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang diingat terus sama anak ya, karena menghadapi challenge yang dia telah alami selama ini dan dia berhasil gitu. Itu menarik Miss. Jadi ya semangat terus belajarnya ya. Jadi semangat terus untuk nge-upgrade guru-guru juga, nge-upgrade diri sendiri juga untuk terus hal-hal yang baik ya. Tadi penjelasannya makasih banget ya, saya jadi dapat mengerti ternyata kenapa TK itu penting ya dan kenapa itu menjadi sesuatu yang perlu ditekankan bersama-sama, kerjasama antara guru, orang tua gitu ya. Juga mungkin juga pembina rohaninya ya di gereja atau di guru sekolah minggunya itu yang perlu untuk di sinergikan bersama-sama. Makasih banget ya Miss Anita sudah berbagi di sini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak soal BPK TK di Guntur ini ya, pasti banyak program-program yang seru tadi saya ini. Kalau ada inspirasi yang lain nanti kita akan obrolkan di lain kesempatan dan mungkin karena psikolog nih jadi penjelasan tadi lebih lebih ini ya. Jadi lebih karena latar psikologi jadi kita bisa lebih ngerti ya bahwa bagaimana itu sangat penting untuk kita semua. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan juga. Kita akan berjumpa lagi di obrolan lain di channel ini di BPK Penabur Bandung. Simak terus cerita-cerita yang menarik dari guru, dari kepala sekolah, dari alumnus, dari rekan-rekan yang selama ini bisa berbagi sama kita untuk memberi inspirasi semua. Sampai jumpa semuanya, maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah.